Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kita kelompok 1. Nah, di video kali ini kita akan membahas video dari sebelumnya tentang materi dasar kalkulus, yaitu limit, turunan, dan juga fungsi-fungsinya. Yuk, simak lebih lanjut. Ada yang tahu gak sih guys, kenapa kita harus mempelajari materi kalkulus dasar? Karena perhitungan dan analisa pada materi matematika atau fisika akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan pengaplikasian limit dalam kehidupan sehari-hari. Limit adalah salah satu pokok bahasan yang memegang peranan penting sebagai prasyarat untuk beberapa pokok bahasan lainnya. Konsep limit juga merupakan konsep dasar untuk membangun beberapa konsep seperti integral dan turunan. Limit adalah salah satu peranan penting yang memegang beberapa prasyarat untuk pokok bahasa lainnya. Konsep limit adalah konsep dasar untuk membangun beberapa konsep kalkulus lainnya seperti integral dan turunan. Konsep limit digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita tidak tahu berapa volume air yang akan kita tuangkan ke dalam gelas. Namun, melalui konsep dasar limit, kita jadi tahu berapa volume air yang akan kita tuangkan ke dalam gelas melalui nilai pendekatannya. Nilai limit adalah nilai yang mendekati nilai fungsi. Untuk mencari nilai limit, kita bisa mensubstitusikan nilai limitnya. Jika hasil ada, maka selesai. Jika tidak tentu hasilnya, kita bisa ubah dengan melihat bentuknya. Poin kedua dari materi ini adalah bentuk-bentuk umum dari limit. Yang pertama ada limit konstan, yaitu limit yang melibatkan konstanta. Contohnya adalah limit x mendekati a, c. Nah, di c di sini tuh sebagai konstantanya. Yang kedua adalah limit linear, limit yang melibatkan fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax plus b. Contohnya adalah lim x mendekati a 3x plus 2. Hasil dari limit ini yaitu 3a ditambah 2. Yang ketiga yaitu limit fungsi kuadrat, limit yang melibatkan fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contoh dari limit fungsi ini sendiri yaitu limit x mendekati a 2x kuadrat ditambah 3x plus 1. Nah, hasil dari limit ini yaitu 2a kuadrat ditambah 3a tambah 1. Limit yang keempat adalah limit rasional, limit yang melibatkan pecahan. Contoh dari limit ini adalah lim x mendekati 2 3x kuadrat min 4x per x min 2. Kenapa bisa disebut limit rasional? Karena dia melibatkan pecahan yaitu per. Nah, yang kelima adalah limit eksponensial, limit yang melibatkan perpangkatan. Contoh dari lim ini adalah lim x mendekati 0 2x. Hasil dari lim ini adalah 1,2 pangkat 0 sama dengan 0. Yang keenam adalah limit logaritmik, limit yang melibatkan fungsi berbentuk fx sama dengan log ax. Contoh dari limit ini adalah lim x mendekati 1 log 2x. Yang ketujuh adalah limit trigonometri, limit yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin x, cos x. Contoh dari limit ini adalah lim x mendekati 0 sin x. Hasil dari limit itu adalah sin 0 sama dengan 0. Nah, di poin yang ketiga ini, setelah kita tahu kalau sebelumnya bentuk-bentuk umum dari nilai limit. Nah, di poin yang ini, bagaimana sih cara kita mencari nilai limit fungsi? Ada beberapa cara untuk mencari nilai limit fungsi, seperti yang pertama ini substitusi. Substitusi ini bisa kita cari dengan cara x mendekati 2-nya kita masukkan ke dalam 3x ini. Jadinya 3 dikali 2 plus 1 sama dengan 7. Nah, yang kedua adalah faktorisasi. Faktorisasi ini bisa kita lakukan kalau hasilnya itu tidak tentu. Misalnya seperti 0 per 0, limit hingga, min 0, atau yang lain sebagainya. Contohnya yaitu limit x mendekati 3, x pangkat 2 min 9 per x min 3. Sama dengan lim mendekati x mendekati 2, x min 3, x plus 3 per x min 3. Sama dengan lim x mendekati 2, x plus 3, sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang ketiga yaitu faktor sekawan. Apa sih itu faktor sekawan? Faktor yang di dalam contoh soal ini ada akarnya. Contoh, lim x mendekati 7, x min 7 per akar x min 7. Sama dengan lim x mendekati 7, x min 7 per akar x min akar 7 dikali akar x plus akar 7 per akar x plus akar 7. Sama dengan lim x min sama dengan lim x mendekati 7, x min 7 akar x plus akar 7 per x min 7. Nah, di sini bisa kita coret karena ini penyebutnya sama, bisa kita coret menjadi lim sama dengan x mendekati 7, jadi akar x ditambah akar 7 sama dengan akar 7 ditambah akar 7
karena si X mendekati 7 di X nya ini bisa kita taruh jadi akar 7. Nah di sini ada 1, jadi hasilnya 2 akar 7. Nah yang selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah limit tangga. Ini adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk memahami perilaku fungsi saat satu variabel independen mendekati atau menjauhi tangga, yaitu nilai yang sangat besar. Nah, notasi umum untuk nilai limit tangga ini ada dua macam. Yang pertama, limit X mendekati tangga fx. Ini menggambarkan bagaimana fungsi fx mendekati batas tangga positif ketika X mendekati tangga. Yang kedua, limit X mendekati minus fx. Ini menggambarkan bagaimana fungsi fx mendekati batas tangga negatif ketika X mendekati tangga. Oke guys, jadi kita ada ke poin yang 5, yaitu contoh-contoh soal. Contoh soal di sini ada 4 yang disajikan. Yang untuk nomor pertama, lim X mendekati 3, 2x kuadrat min 3x plus 1. Caranya yang pertama kan X-nya mendekati 3. Nah, X-nya tinggal dimasukin ke X-nya. Jadi 2 dikali 3 kuadrat dikurang 3 dikali 3 tambah 1 dengan 2 dikali 3 kuadrat itu 9, 9 kali 2 18 kurang 3 kali 3 itu 9 ditambah 1 dengan yaitu hasilnya 10. Nah, yang untuk nomor 1 sudah dijawab. Sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu lim X mendekati 5, X kuadrat min X min 20 per X min 5. Di sini kita harus cari tahu apa yang kalau misalnya dikali hasilnya min 20, kalau dikurang hasilnya min 1. Jadi seperti ini. Kalau dikurang hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya min 20. Untuk tahu jawabannya yaitu kan min 5 dan 4. Karena min 5 ditambah 4 itu min 1 dan min 5 dikali 4 itu min 20. Jadi seperti ini. X min 5 dan X plus 4 per X min 5. Karena di sini angkanya sama, variabel sama, kita bisa coret. Jadi X plus 4. Nah, X-nya itu berapa? X-nya itu kan 5. Jadi 5 ditambah 4 dengan 9. Nah, guys, kita kan soal 3. Jadi lim X mendekati 3, 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 per 3x pangkat 3 min x tambah 2. Karena ini limit tangga, jadi kita cari dulu yang pangkatnya itu lebih tinggi. Kan x pangkat 3 nih. Jadi kita bagi aja semuanya. Jadi 5x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 per 3x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah dikurang x per x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 3. Karena ini sama jadi kita bisa coret. Jadinya 5 ditambah, kan masih ada akaran. Jadi kita bisa bagi jadinya 2 x pangkat 1 ditambah 1 per x pangkat 3 per 3 dikurang 1 per x 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2 per x pangkat 3. Karena x di sini limit tangga dan semuanya kalau dibagi limit tangga itu jadi 0, jadinya 5 ditambah 0 ditambah 0 per 3 dikurang 0 tambah 0. Nah, hasilnya itu jadi 5 per 3. Nah guys, kita sekarang kembali ke soalan terakhir, yaitu lim x mendekati 9 akar x min 3 per x min 9. Di sini kita bisa mencarinya dengan cara faktor sekawan, yaitu lim x mendekati 9 akar x min 3 per x min 9 dikali akar x plus 3 per akar x plus 3. Kenapa di sini aku pakai akar x plus 3? Karena soalnya kan minus. Jadi kita mengkalikannya dengan yang negatif ini dengan jadi positif.
Nah selanjutnya kan ini ada akar sama akar, kita bisa hilangkan aja kan jadi habis. Jadinya kan min 3 ditambah 3 jadi dikali min 3 dikali positif 3 itu kan min 9. Nah habis itu kan karena ini akar dan akar kan jadi hilang, jadi sisa x min 3 dan x plus 3 kita kalikan, jadinya x min 9 per x min 9 dan akar x plus 3. Karena kalau ini kan angkanya sama nih, jadi bisa kita coret kan masih ada sisa 1 di dua-duanya, jadinya kan 1 per akar x plus 3. Nah x nya itu kan 9, jadinya 1 per 9 akar 9 plus 3. Karena akar 9 itu 3, jadinya 1 per 3 ditambah 3 sama dengan 1 per 6. Shadaqallahul azim. Nah guys, mungkin sekiranya itu dari tentang contoh-contoh soal dari limit. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membuat kalian mudah lebih mengerti tentang materi limit dan yang lainnya. Saya sebagai presenter pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.